Musik menjadi seni paling populer yang disukai hampir semua orang. Sulit rasanya membayangkan dunia tanpa musik. Tapi pemenuhan hak para seniman musik dan musisi ternyata penuh kontroversi. Sering terdengar, musisi mengeluhkan bagaimana mereka tak mendapatkan hak yang pantas atas karya mereka. Mulai dari karya yang dibajak, hingga royalti yang tak dibayar selayaknya. Padahal karya dan nyanyian mereka dinikmati di berbagai tempat, lewat berbagai media, bahkan dijadikan komoditas untuk keuntungan pihak lain. Pada 30 Maret 2021, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Dalam aturan ini ada 14 usaha komersial yang wajib membayar royalti jika memperdengarkan musik dalam menjalankan kegiatan komersialnya. Di dalam PP ini kita memberikan perlindungan di dalam penarikan royalti itu bagi beberapa pihak. Terus di PP itu juga ada yang baru itu pusat data yang akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di situ juga disebutkan ada SILM, Sistem Informasi Lagu dan Musik. Nah, itu dikelola oleh LMKN. Di antaranya itulah poin-poin yang membedakan. Tapi pada dasarnya poin yang sangat kami pemerintah inginkan adalah pembagian hak ekonomi itu sampai kepada yang berhak menerimanya. Itu. Kemunculan peraturan baru ini tentu saja disambut positif pelaku seni musik tanah air. Ini PP 56 ini tentang performing right. Jadi sebenarnya message daripada PP 56 ini adalah tingkatkan pendapatan royalti sebanyak mungkin dan pastikan sampai kepada penciptanya. Message-nya itu. Jadi harus benar-benar itu lembaga yang disebutin LMK, LMKN, dan kemudian kalau ada pihak ketiga yang dilibatkan itu mesti benar-benar gimana ya melakukan gak cuma nagih doang. Ya nagih, ya law enforcement, ya lakukan political pressure, ya social pressure, ya edukasi, ya PR, semuanya harus dilakukan supaya orang tahu bahwa itu harus bayar. Secara umum, peraturan ini bisa diterima banyak pihak. Tapi situasi pandemi membuat perjalanannya tak semulus yang dibayangkan. Situasi ekonomi tak menentu, berbagai pembatasan yang dianggap menghambat pergerakan bisnis ternyata membawa dampak pada kemampuan berbagai industri lain untuk membayar kewajiban royalti sesuai yang tertuang dalam aturan ini. Ini sebetulnya kita sambut baik, Mas. Membayar royalti 1,15% dari revenue-nya setahun. Nah, ini yang jadi masalah. Karena dihitung dari revenue, supaya revenue-nya asli, bukan revenue abal-abal, dia harus diaudit dulu oleh akuntan publik. Buat kita masalahnya di sini, Mas. Artinya saya keluar uang 2 kali. Saya bayar auditor dulu, untuk mengetahui berapa uang yang harus saya bayar ke LMKN. Sementara radio non-komersil bayarnya flat, setahun 2 juta. Pertanyaan saya kenapa dibedain? Lumsum aja sama. Kalau menurut mereka non-komersial harus lebih murah, radio swasta harus lebih mahal, monggo. Ayo kita diskusi. Menurut M. Rafiq, rata-rata radio swasta kehilangan 70% pendapatannya sebagai dampak pandemi. Satu lagi, jadi kalau ngomongin radio ya, jangan ngeliat radio-radio gede di Jakarta. Jadi anggota Persesni itu
90% adalah UMKM yang revenue-nya nggak lebih dari 4,8 miliar setahun. Itu kan UMKM. Berapa sih pajak pendapatan UMKM? 0,5% dari penghasilannya setahun. Kebayang nggak? Sekarang dia harus bayar royalti 1,15% dari penghasilannya. Industri radio bukan satu-satunya yang mengeluhkan aturan ini. Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia juga mengharapkan ada keringanan. Mengingat situasi pandemi, membuat industri kafe dan restoran berada dalam kondisi yang berat. Kalau royalti sih kan kita nggak keberatan. Satu kan kondisinya kan nggak mungkin sekarang kan. Kondisi yang sangat-sangat berat lah. Restoran aja baru 20-30% dari normal gitu kan. Fokus prioritasnya ya udah untuk karyawan, untuk ini. Belum yang begitu. Ya saya sih nggak keberatan. Royalti memang itu hak daripada artis seniman itu sebagai karya kan. Menurut Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan HAM, kondisi sulit saat ini tentu saja dapat jadi bahan pertimbangan. Kita kan menggunakan aturan tarif yang ada nih. Ya, tapi kalau saya boleh kasih bocoran, ini lagi proses untuk penyelesaian tarif. Itu masukan dari yang mau kita tarik royalti tadi. Akan kita launching atau kita resmikan yang tarif baru sesuai kemauan para pihak tadi. Musik adalah bagian penting dari budaya dan peradaban manusia. Para seniman dan musisi tentu berhak mendapatkan apresiasi atas karya-karya mereka.